Pres sidang pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum saat ini sedang diskors untuk jeda sholat asar. Sidang akan kembali dilakukan pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Saya ke para narasumber, Mas Philips masih bersama kami, Pak Haryono juga masih bersama kami. Dari beberapa poin yang sudah disampaikan, ada sekitar 4 poin utama yang sudah disampaikan Pak Haryono yang perlu kekuatannya yang bisa kemudian sudah dijadikan pegangan bahwa pemilu presiden ini tidak dipertanyakan lagi legitimasinya. Poin mana, Pak Haryono? Jadi begini, dari putusan yang dibacakan tadi, sebenarnya ada 4 hal ya, yang menyangkut pengurangan perolehan suara pemohon, lalu masalah DP4 yang dikatakan pemohon ini adalah menjadi satu ajang rekayasa ya, katakan saja. Yang ketiga, status DPKTP, lalu juga pembukaan suara dan lain. Ada hal yang menyangkut persoalan pembuktian. Saya bisa sampaikan bahwa banyak hal yang di sini ternyata pemohon lemah dalam pembuktian. Pertama, mengenai pengurangan perolehan pemohon tidak disinggung sama sekali. Pengurangan suara ya? Pengurangan suara, baik di dalam sidang-sidang itu. Sampai di sini pun hakim sampai pada satu kesimpulan bahwa ini nggak ada buktinya, gitu kan. Lalu DP4 yang didalilkan itu digunakan untuk katakan saja menguntungkan pun juga tidak bisa dibuktikan. Bagaimana itu kemudian DP4 lalu menjadi DPT itu menguntungkan salah satu pihak. Karena prosesnya itu sudah begitu terbuka, begitu diulang-ulang, dan kenapa baru sekarang dimasalahkan. Dan terus terang saja diakui oleh Mahkamah Konstitusi bahwa persoalan penduduk ini sampai sekarang pencatatan ini belum beres gitu. Belum tertib administrasi. Lalu DPKTP yang kemarin itu dimasalahkan di dalam diskusi-diskusi dalam wacana adalah status DPKTP sendiri. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi 102 itu masih relevan banget ya, masih sangat dibutuhkan karena itu sebenarnya belum ada perubahan apa-apa ya, belum ada perubahan apa-apa. Oleh karena itu demi untuk supaya rakyat ini masih bisa menyampaikan menggunakan hak-hak konstitusionalnya, maka masih tetap terbuka di PKTP ini. Dan menyangkut peraturan KPU sendiri, dikatakan bahwa peraturan KPU berhak. Kalau sampai saat sekarang belum ada yang dicabut KPU itu belum dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, karena KPU ya harus dianggap sebagai sesuatu yang masih harus diperlakukan tetap berlaku. Ini saya kira poin-poin ya yang menyangkut sosialisasi, bagaimana bahwa tidak mungkin kemudian sosialisasi itu setiap orang tahu benar ya. Tapi dengan proses-proses yang ada dianggap oleh MK itu adalah cukup sosialisasinya. Saya kira itu poin-poin yang saya bisa ambil, begitu banyak hal yang dibacakan oleh 4 atau 5 hakim bahkan tadi. Sudah mau ke 5 hakim. Mas Philips, apakah kemudian dari beberapa poin yang sudah disampaikan ini memang sudah sebelumnya ada banyak yang meramalkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bisa menang telak. Tadi sudah kita dari awal mendengarkan sebagian besar hasilnya adalah ditolak dengan pertimbangan yang tadi sudah disampaikan. Kalau menurut Anda, ini seberapa besar pengaruhnya kepada konstelasi politik sebenarnya? Saya kira yang pertama adalah bahwa keseluruhan logika dari tim Prabowo Hatta dalam mengajukan persoalan ini ke MK adalah berangkat dari legitimasi penyelenggara, kemudian lalu legitimasi hasil. Dari sisi legitimasi penyelenggara, kode etik dan sebagainya, sebelum ini tadi kita sudah saksikan DKPP juga memutuskan yang kurang lebih sama bahwa tidak terjadi pelanggaran etik yang serius dari para penyelenggara pemilu, mulai dari pusat sampai daerah. Ada yang kena pecat dan seterusnya. Tapi secara umum artinya penyelenggara pemilu, legitimasi penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang punya integritas dipertahankan berdasarkan keputusan DKPP. Nah, kemudian dengan legitimasi hasil, apa yang disampaikan oleh MK juga saya kira kurang lebih menunjukkan bahwa KPU dan penyelenggara pemilu dan pemilu yang kita lakukan telah berlangsung sebagaimana mestinya, karena bukti-bukti yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta itu tidak cukup untuk menyatakan sebaliknya, baik sendiri-sendiri ataupun bersama. Ada persoalan sequence kan, kalau soal DP4 dan lain-lain itu kan sebelum terjadinya pemilu gitu, ada sequence-nya, kemudian dia dibalik gitu, seolah-olah itu menjadi dasar dari
konspirasi atau kerjasama KPU baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pihak lain. Dan yang ketiga saya kira ke depan untuk para peserta pemilu pasangan nomor 1 dan nomor 2, saya kira sekarang kita kurang lebih kita nggak bisa mendahulukan keputusan MK yang belum selesai ini, tetapi agaknya hasil yang kita dengar sampai saat ini adalah bahwa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan pemilu yang serius dan signifikan, terstruktur, masif dan sistematis. Akibatnya kita akan segera memiliki presiden terpilih yang konstitusional yang nanti akan diumumkan oleh MK pasti. Nah, ke depan berarti sekarang ada dua opsi untuk pemilih, untuk partai-partai pendukung Prabowo Hatta maupun untuk pasangan Jokowi. Tetap konsisten sebagai oposisi, ya kan? Dan itu baik juga untuk demokrasi, betul. Ya kan? Kontrol gitu. Sejauh ini mereka membuktikan cukup solid, ya kan? Walaupun mungkin di balik layar ada proses-proses politik, tapi di hadapan publik terlihat solid dan seterusnya. Kalau memang itu mau dijadikan platform oposisi ke depan, sangat baik. Membentuk tradisi politik baru di Indonesia. Sebelum ini yang melakukan itu hanya PDIP. Betul. Kalau ini bisa dilakukan, memiliki tradisi politik, baik. Tetapi kalaupun ada, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan pragmatis dari partai-partai pendukung. Ada yang mungkin kemudian mendukung pasangan nomor 2, itu juga bukan hal yang mengejutkan juga gitu. Tetapi dengan catatan bahwa konsekuensinya tidak boleh terjadi transaksi-transaksi politik yang kemarin selama 5 tahun itu mengunci proses politik kita juga gitu. Ketika orang ikut berkoalisi, tetapi kemudian ada transaksi-transaksi politik yang membuat presiden sebagai lembaga eksekutif tidak bisa terlalu leluasa untuk menjalankan kebijakannya. Saya kira dua opsi itu yang harus dipertimbangkan oleh partai-partai pendukung. Ini tadi baru sekitar 4 poin dari petitum yang diajukan oleh pemohon. Masih ada beberapa poin, banyak sekali poinnya, termasuk yang terkait dengan perolehan hasil. Tadi sudah disinggung sedikit oleh hakim bahwa sebenarnya pihak pemohon ternyata juga sudah menulis di situ persetujuan jumlah hasil perolehan suara. Gitu. Jadi enggak, begini. Gimana? Kalau yang saya tangkap adalah jumlah pemilih yang dicatat oleh KPU itu sama juga pemilih yang kemudian diakui oleh pemohon. Padahal di dalam jumlah pemilih itu masuk juga pemilih DPKTP. Jadi di situ persoalannya. Jadi semestinya bahwa permasalahan itu sudah tidak. Kalau dilihat dari persoalan dua catatan, ini sebenarnya sudah klop gitu. Sudah klop. Apa yang dimasalahkan gitu. Kalau misalnya ada terkait permohonan lainnya, misalnya terkait dengan pelanggaran terencana, terstruktur, sistematis dan juga masif, ini apakah masih bisa kemudian di bawah-bawahnya nanti kemudian ada hal-hal yang mengarah ke sana? Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh hakim tadi, ini kan persoalannya pada saat pemohon menyampaikan pemohon, ini adalah indikasi-indikasi TSM itu. Disitulah indikasi TSM. Tapi kemudian ternyata itu dinyatakan tidak terbukti, ya berarti tidak ada TSM itu pun juga gugur ya. Premis TSM itu pun juga gugur. Dan ada beberapa kemudian bukan alternatif. Jadi ada isi petitumnya, berkas gugatannya adalah diantaranya terkait dengan menetapkan pasangan Prabowo Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kalau misalnya TSM-nya sudah tidak terbukti, kemudian untuk menjawab ini seperti apa Pak Haryono? Nah, kalau TSM itu kata saya, yang TSM itu ya siapa yang melakukan ya. Kalau itu yang melakukan itu adalah penyelenggara, kemudian apakah kemudian terkait juga dirugikan? Kalau katakan saja lah ini kemudian ada konspirasi, tentu juga harus dilihatkan di mana konspirasi itu ada. Oleh karena itu kalau menetapkan itu, saya kira menetapkan itu hanya dua. Kalau pemilu ulang dia menang, atau kalau yang satu itu kemudian dikatakan gugur. Nah ini yang satu gugurnya alasannya apa? Dari tadi belum ada alasan menuju ke sana. Itu menuju pada calon kedua untuk harus digugurkan, harus didiskualifikasi, belum mengarah ke sana. Baik, terima kasih Mas Philip Surmonte sudah bersama kami. Pak Haryono, terima kasih sudah bersama kami dari pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut menyaksikan sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum 2014, dan breaking news putusan akhir Pilpres akan berlanjut dengan rekan saya Indra Maulana. Tetap bersama kami. Dipersembahkan